Udah record belum sih? Berisik. Bentar gue nanya adik gue dulu. Doi yang ngerti soalnya. Gaya-gayaan doang pakai headset. Gaya. Anjay. Pada teriak-teriak, boy. Ya, gue udah Lo jadi kayak mau main blank ya? Ini gue poek Wah, banget aja. gak sih? Enggak, aman. Poek kapan sih? Gelap. Tahi banget poek. Gue apply CV ke Elite aja kali ya? Susah teh kalau udah lu kan direksinya kan udah jajaran direksi, nggak bisa CEO gitu nggak bisa udah. Ini si A ganti Tuh, baju, ganti pasangan sih. lama dia emang. Dia kan dandan dulu, lu tahu A. Halo guys, welcome to Di JB. gua disalahin brengsek. Udah keren belum ya? Asik. Gimana ya, Teng? Lu nongkrong bawa mobil keluarga bingung gitu. Oke, balik lagi di channel YouTube Daily Production sama gue Gatot dan Rizwan, Rusdiansyah, dan bintang tamu kita kali ini adalah Joe Paul dari Spitunar. Halo Jo. Ini kita LDR nih ya. Gara-gara kayak gini. Gara-gara. Jadi gara-gara COVID nih ya. Kita ngomong. Sebenarnya kita bahas masalah impact COVID terhadap bisnis dari pihak Spitunar, Om Jo. Nah, jelasin lah kenapa kita pakai sistem Zoom meeting nih. Ini sebenarnya karena memang setiap minggu kita harus ada konten YouTube yang baru buat teman-teman bisa nonton. Kan kita nggak bisa ke kantor nih, jadinya digantilah dengan meeting ini. Mudah-mudahan bisa ngibur sama teman-teman yang lagi work from home atau lagi di rumah buat hiburan gitu. Sebenarnya jadi kita bikin kayak gini supaya mau ngasih ke teman-teman dampak yang dirasakan oleh industri dari otomotif sih. Karena gua dan AA itu mewakili industri otomotif yang bergerak di bidang event, karena kita udah tahu ya, ini Jakarta Meetup aja kayaknya bakalan nggak ada ya. Mundur atau nggak ada nih? Mundur atau nggak ada ya. Mudah-mudahan aja sih Elite November ada, karena keadaan lagi kayak gini, ya mau gimana, nggak bakal bisa ngumpulin orang banyak ya kan. Ya masa meet jadi kemarin semeter. Nah, masa meet up virtual gini juga kan nggak enak. Parking multiplayer. Nah, iya benar. Parking multiplayer. Masa gitu doang? Semua peserta harus download aplikasi Zoom. Jadi kita ngobrol di dalam mobil. Melek anjir jadinya kebanyakan. Pantomin jadinya. Iya, berebutan ngobrol anjing, lama banget, banyak. Kalau boleh tahu teman-teman mungkin penasaran. Lu awal mula bikin Spitunar tuh kayak gimana sih? Asik. Bikin. Iya. Lu kan bikin brand dong. Itu kan sebuah brand. Si Spitunarnya itu. Nanti awalnya lu sih di bidang. Awalnya sih cuma gara-gara apa ya? Awalnya sih ya kan gue emang suka mobil-mobilan. Kecil berarti. Mainan. Kecil. Terus kan dulu gue ke Bandung itu sama bokap gue disuruh sekolah kan, bukan buat main mobil gitu loh. Secara tidak langsung simpel sih, karena gue butuh duit buat hidupin hobi gue gitu loh. Terus ditambah juga di saat itu gue tahu kayak brand Elias Sweatless gitu, kok di Indonesia belum ada sih yang spesifik ini gitu loh. Berarti spesifiknya berarti otomotif apparel tuh ya? Iya, nah kan. Ya kan, kalau apparel yang berhubungan otomotif. Kalau cuman sekedar lo bikin t-shirt dengan gambar jok atau gambar velg kan udah banyak tuh. Cuman kalau lo brand sendiri yang lo naikin dan lo produksi massal, belum ada waktu itu ya. Koreksi gua nih kalau ada. Tahun berapa, Jos? 2010, 2009, 2010 lah. Oke. Cuman menjadi serius itu pas 2011-12an. Oke. Karena gue rasa ini bisa gue... Seriusnya bentuknya gimana, Jos? Seriusnya itu apakah lo bentuknya udah bikin toko atau belum.
Dulu masih zaman BBM, gue jualan di BBM tuh, broadcast message tuh. Broadcast banyak nggak yang ngeblok lu gara-gara lu broadcast? Mayanan. Dulu kan di sorry BC ya. Yoi. Sorry BC tes kontak. Tes kontak ya, tes kontak AP. Terus udah gitu serius tuh dalam artian kayak kok menghasilkan ya, nggak cuman sekedar bisa bakal ngidupin hobi gue nih, kayaknya bisa ngidupin gue juga nih berapa tahun ke depan, gue pikir begitu. Oke. Tapi emang lo kuliah di desain? Hah? Lo kuliah desain? Enggak, gue kuliah manajemen. Oh, manajemen desain. Tetap maksa ya, tetap maksa ya. Masuk aja pokoknya. Nah, terus. Akhirnya 2013 gue ketemu sama si Ibam. Kan dari segi manajerial gue kurang paham nih. Nah, karena dari segi manajerial gue butuh orang yang paham dan punya ambisi. Ya, terus. Cabogra. Roti. Astaga, AA. Oh iya, oke. Roti, suruh pergi dulu nggak apa-apa, paping aja dah. Lo terusin dulu, bentar. Isi kampret. 2013, gue ketemu Ibam. Gue perlu orang yang bisa urus manajerial. Jadi berarti selama dari 2009 sampai 2013 lu sendiri? Sendiri. Oke. Jadi gue memutuskan untuk segala macam manajerial gitu, dari akunting, keuangan, bla bla bla. Saat itu gue minta Ibam yang urusin. Sisanya gue. Dan sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Gitu sih. Simpel sebenarnya sih, karena lo ada yang harus lo penuhi tapi lo nggak punya duit, ya lo cari lubang duitnya. Tapi kalau gue berarti memang start dari hobi nih ya. Hobi dulu karena lu suka sama mobil dan menurut lo dari di luar tuh udah ada si otomotif apparel ini. Terus waktu itu kan belum ada sih, maksudnya yang serius gitu loh. Kalau media-media sih banyak ya, maksudnya dari dulu juga media juga banyak gitu loh. Cuman maksud gue yang dia punya brand sendiri otomotif dan dia menjual brandnya, itu setahu gue belum ada hari itu. Nah, tapi kalau gue perhatiin kan cenderung kadang-kadang speed tuner itu waktu itu jadi media juga ya, Jos ya? Nah, ya kan? Kalau itu sih sebenarnya kayak apa ya, faktor pendukung aja gitu loh, A. Waktu itu kan kita ada website tuh. Ya. Sebelum dihack. Oh, dihack, Jos? Serius? Dihack. Pantesan gak nongol. Pantes gue mau buka website nggak bisa. Makanya www.speedtuner/indonesia.com tuh dihack. Kesel banget gue. Nah udah gitu, itu sebenarnya cuman bakal gini loh, kayak lo, ya Iles juga kan dia ada website yang ngebahas soal mobil gitu loh. Cuman di Indonesia mau bahasnya apa namanya gitu loh, selain lo media partner gitu loh. Ya, benar. Karena kan di Indonesia bahasanya terlalu rumit, orang jadi nggak ngerti, malah nggak dapat pesannya gitu loh. Nggak, itu juga apa namanya, kalau gue lihat sih untuk speed tuner sih otomotif apparelnya udah mulai megang sih ya, maksud gue. Di Indo ya, udah apa orang tahu lah siapa speed tuner gitu loh. Udah gitu kan event-event kita juga disupport terus dengan speed tuner. Asik. Termasuk baju ini, baju yang Rizwan, dan baju yang dipakai Jos. Nah. Belum anjir. Edisi lama loh. Oh iya. Belum, gue masih pakai City ini. Itu nah terus lo berarti nih kembangin lagi ke garage nih. Iya, ke garage tuh kapan? Nah itu jauh banget tuh dari apparel, dari media, langsung lo ekspansi lagi ke coatingan dan apa cuci nih.
Nah, ini apa maksud gue tuh, kok ada ide ke situ tuh gimana ceritanya tuh, Jos? Kalau ide sih sebenarnya Ibam ya. Karena kan dia orangnya ini banget nih, apa maksudnya? Bisnis banget ya? Gimana ya? Dia ambisius banget kan orangnya. Jadi dia tuh orang keuangan. Jadi maksudnya gimana apa yang dikeluarin dan yang dimasukin juga harus sesuai gitu loh. Nah, tapi kalaupun iya juga, simpel juga sih. Yang beli speed tuner kan suka mobil. Ya. Suka mobil ya, bukan anak mobil atau apa. Karena kan suka mobil, mau naik sepeda juga chance juga buat kita expand ke garage. Terus Ibam sempat hunting vendor sana sini. Akhirnya dapat tuh. Gitu. Kita akhirnya expand ke garage itu tahun kemarin. Oh ya, tahun 2019 ya? Awal ya? 19. Awal tahun tuh Januarian. Gitu sih. Jadi ya sebenarnya gue kayak pengen bikin one stop gitu loh. Speed tuner tuh ada semuanya tadinya. Cuman kan ya semuanya perlu duit. Iya benar, tapi ujung-ujungnya duit. Tapi bisnis bentuknya tuh bagus karena lu nyuci, sambil lu nyuci, lu nunggu di workshop bisa lihat-lihat baju, itu maksud lo kan? Iya, betul. One stop ya kan. Cuan stop Shopping. Ya, bukan one stop. Gitu. Jadi awalnya sih ya itu tadi, karena gue suka mobil, gue perlu duit untuk ngidupin hobi gue. Ya bikinlah speed tuner, terus akhirnya ketemu Ibam di 2013, terus akhirnya kita punya toko 2x3 itu, terus ya puji syukur ada rezeki bisa expand ke garage. Itu lo dari dulu ngos-ngosan ya, tapi ya bagaimana? Ya, Jos. Lo dari dulu desain sendiri itu ya? Sendiri. Kalaupun sekarang ini setahunan ini kan gue agak sibuk nih. Asik yang baru itu. Gue hire desainer pun tetap itu atas supervisi gue. Jadi request begini gitu. Terus nanti sebelum naik cetak juga dicek dulu kurang apa gitu. Apa sih kira-kira nih setelah COVID ini, setelah COVID ya, COVID sekarang nih, dampak yang paling kerasa nih buat bisnis dari speed tuner sendiri nih? Kaku gila gue anjir. Asli, lo kaku banget. Ini gue udah bilang nih bukan wawancara liputan 6 anjir. Nah, Jos. Gimana, Jo? Gue mau nanya nih. Ini kan lo kan pasti bisnisnya tuh ada beberapa ya. Salah satunya itu speed tuner yang penjual yang ada toko offline-nya. Dampaknya gimana, Jos? Kalau dampaknya, halo guys. Kenalin dulu. Kalau dampaknya, Jos, lu biasanya nggak pakai baju, lu nggak mau pakai baju aja sekarang? Biar kelihatan sangar. Iya. Kalau dampaknya sih lumayan ya. Maksudnya lo biasanya kan orang datang gitu kan ke toko offline-nya. Nah sekarang karena ada himbauan untuk physical distancing sama sosial. Sekarang jadi fisikal, berak lu nggak pernah nonton TV. Jadi nggak boleh nempel-nempel. Nggak boleh. Lu kemana bisa nempel-nempel siapa lu? Tuh dengerin nggak boleh nempel-nempel, lu tempel aja terus. Gak ada yang punya. Kalau dampaknya sih lumayan, cuman nggak signifikan banget kalau di toko baju. Oh gitu. Kalau toko karena baju masih ada pembelian online ya. Kalau pembelian online masih jalan ya? Begitu berpengaruh kalau dari baju, tapi kalau yang garage pol sih. Kalau gue lihat sih dari mental lu juga mungkin agak jadi kena ya, karena lu juga suka jadi nggak pakai baju terus suka pakai kerudung gitu.
Panas anjing. Tapi, oh iya. Nah, berarti kalau dari penjualannya nggak begitu berpengaruh, Jos? Aparel. Enggak begitu buka gitu enggak. Kalau cucian baru, itu kacau banget. Nah, iya. Cucian parah ya, karena kan si Jos juga ada cuci mobil dan detailing ya di workshop Speed Tuner. Itu jauh banget ya penurunannya. Iya, jauh juga penurunannya. Oh, jauh banget. Bisa 70%, 60% kali ya? Oh ya? Itu udah jalan berapa lama tuh? Sebulan ya? Sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Ini gimana kalau tapi efektifnya kan baru berapa minggu ke belakang ini kan untuk peraturan pemerintah itu. Nah, gimana ntar ke depan ini ya? Nah, gue itu sebenarnya udah tutup berapa hari, hampir semingguan kali. Kemarin gue rundingan sama si Ibam itu untuk ya udahlah kita tutup dulu gitu. Maksudnya sampai segala sesuatunya kondusif. Cuman kan di dalam garage itu nggak cuman gue sama Ibam tuh, banyak yang kerja segala macam. Mereka kalau nggak kerja, kita nggak dapat pemasukan. Kita nggak pemasukan, mereka nggak digaji. Akhirnya gue sama Ibam memutuskan untuk hari ini buka. Cuman gue announce beberapa hal yang perlu diperhatiin buat customer. Misalnya kayak lo datang harus pakai masker, lo harus dihimbau untuk punya hand sanitizer pribadi, lo harus menerapkan distancing. Di garage lo siapin juga dong hand sanitizer-nya. Nah, kita juga nyiapin terus buat yang nggak pakai masker nggak boleh datang tuh, nggak boleh masuk. Kan jualan aja. Lo kan tempat cuci mobil. Ya kan gimana ya? Nanti lo nggak pernah tahu kalau lo ngomong apa, virus lo dari mana, ketemu siapa. Kita sih bersih, yang lain. Kalau enggak lo bikin promo. Iya sih, emang itu penting juga. Enggak lo bikin. Gue juga ngasih promo juga buat yang cuci. Jos, lo bikin promo, setiap cuci dapat masker dari Speed Tuner. Lo bener itu, lo nyuci, lo diskon, jangan ngasih juga, rugi juga cuy. Tetap itu kan ya. Nah, atau enggak, lo nyuci mobil sekalian dicuci juga orangnya, biar bersih. Iya. Cuci kolong gitu ya kan. Halo, Bang. Jangan tawa, Parah banget tuh kayaknya. Tuh biasa kayak gitu. Ya enggak, maksudnya kan itu kan berarti mendukung program pemerintah juga gitu kan. Ya kalau misalnya lo nyuci, lo datang, lo akan dapat program dari Speed Tuner yaitu ADP. Apaan tuh ADP? APD. ADP mah. ADP apaan? Ojek. ADP apaan sih? Nama velg ya, ADP. Kalau orang sudah bilang. Iya benar. Aduh. ADF. Nah terus kira-kira ada program-program apa nih Jos untuk antisipasi masalah ini nih? Karena lo kan di bidang jasa. Kalau program untuk menyelamatkan kita kan juga industri yang sedang berjalan lah gitu. Kalau kita sih biasanya mendukung program pemerintah dengan kayak lo misalkan biar lo di rumah nggak usah datang, lo dikasih free ongkir buat yang belanja misal. Benar. Nah, itu kan dari sisi aparelnya nih, sekarang dari sisi garage-nya. Kalau dari garage-nya sih belum, Kenapa nggak nyuci di rumah? Datang. Di Bandung tuh kurang begitu kan. Ya udah di Jakarta aja, jadi orang-orang diimpor ke Jakarta. Bolak-balik. Gue cuci mobil nih. Tadinya akan ada kayak, bukan akan ada sih, udah ada sih kayak lu panggilan ke rumah, lu mau detailing, mau apa ke rumah gitu. Cuman ya hari gini lu siapa kepikiran coating lu mending di rumah sehat gitu. Iya. Tapi sebenarnya juga gini Jos, saat lu datangin orang ke rumah belum tentu orang yang mau juga. Iya nggak sih?
Kan mereka juga pasti takut sama kita. Benar. Sebenarnya jadi ya serba salah juga sih, A. Iya, orang nggak. Kalau buat bisnis. Sekarang lagi ada program 1.000 masker gratis itu loh, yang sedang berjalan. Dari Spitunar. 1.000 masker gratis kalau. Jadi kita nyiapin 1.000 itu masih planning aja sih. Pertamanya kita mau ngeran 1.000 masker gratis. Jadi lo beli produk apapun Spitunar, salah satunya masker, berarti lo menyumbang juga untuk mereka yang membutuhkan masker gitu loh. Maksud gue kan, memang sekarang gue kan lumayan vokal nih di Instagram buat nyuruh orang stay di rumah atau jangan menyalahgunakan keperluan medis, misal masker gitu loh. Memang sih masker kain itu nggak 100% surgical mask dia menahan virus. Cuman at least ketika lo pakai masker kain itu lo punya suges kalau lo lagi pakai masker gitu loh. Jadi lo nggak akan sering-sering megang muka. Terus juga kan tangan. Kayak apa namanya? Lo kalau lagi ngobrol-ngobrol droplets lo kan bisa nggak langsung ke congor kita gitu loh. Iya benar. Nggak suka ngeludahin orang ya kan, pakai masker nggak bisa. Tapi hibah tetap jalan. Apalagi kadang-kadang kan orang kalau anjing goblok lu, ngeludahin lucu gitu. Kalau pakai masker kan nggak bisa sekarang. Gila, bercandaannya barbar banget kalau kayak gitu. Tapi hibah tetap bisa. Terus kan sekarang gini loh. Kalau misalkan semua orang pakai masker yang medis, terus yang medis pakai masker apa? Itu loh yang gue pikirin. Pakai masker hati yang medis. Iya, nekat ya dia aja sih, nekat banget dia. Teman-teman yang lagi nonton nih, nanti dihujat sama netizen. Iya benar. Se Indonesia lo yang nonton lo. Iya, udah gitu. Di komen lagi Instagram gua, waduh. Lu ketahuan sih, tipis-tipis nih. Jadi gini, Jos, kalau ngomongin masalah itu iya benar. Tapi kalau lu kan sebagai seorang pelaku bisnis nih. Kalau buat teman-teman yang punya bisnis mirip-mirip kayak lu nih, saran lu tuh apaan? Buat supaya bisnisnya tetap jalan deh. Kalau sekarang sih ya, saran gua sih berhenti aja, tutup. Jangan. Bener, jangan, bahaya. Lo jangan muluk-muluk deh. Selama lo bisa bayar. Jadi kita ngobrol walaupun pakai Zoom, tetap harus pakai ini. Ini lebay banget, bangke ini orang. Lu tua lebay. Suara lu nggak jelas, gila. Ini campaign. Campaign apaan? Partai lu. Jangan masker medis. Siapa? Itu masker busa, bukan kain. Kalau saran gua nih buat beberapa teman-teman yang pelaku bisnis yang sekarang lagi nonton, dan lo pasti nonton, nggak usah muluk-muluk guys. Lo nggak usah muluk-muluk untuk lo untung berapa, tapi lo pikirin gimana caranya bertahan dan melalui masa sulit ini. Karena apalagi lo punya pegawai. Yang terpenting adalah pegawai lo makan, pegawai lo hidup, karena mereka kan nggak sendiri. Mereka pasti ada punya keluarga juga gitu loh. Jadi sekarang sih nggak usah muluk-muluk sih. Harus pinter-pinter ngelola duit. Jadi jangan belanja mobil. Tahu. Pengen banget gue beli pelek apa gitu kan. Ya maksudnya. Tapi nggak. Maksudnya di sini tetap namanya bisnis tetap harus jalan kan. Hanya tetap harus ada aturan-aturan yang kita harus ikutin dari pemerintah gitu. Benar. Nah, terus saran gue juga buat teman-teman yang nonton tetap support produk lokal ya, karena dengan kalian tetap support, kalian tetap beli, by the way, kalian tetap dukung produk lokal, industri lokal itu tetap berjalan. Soalnya kalau ketika lu udah berhenti belanja juga kan, industri lokal berhenti, nanti ekonomi bubar, UMKM bubar, wah,
Tapi nggak ada elit tuh. Enggak, tapi mungkin dengan efek dari COVID ini produk lokal bisa naik mungkin ya. Ya dari masker doang itu, makanya sekarang kan, terus kemarin pemerintah juga kan akhirnya mengeluarkan statement dan himbauan, belilah masker kain yang dijual oleh produk lokal tuh, termasuk si Dokter Tirta kemarin kan. Itu dari trigger juga loh, maksudnya masyarakat kan langsung, oh ternyata ada, apalagi setelah ada riset, 70% masker kain itu menangkal bakteri. Sampai 70% gitu loh. Ya 70% kan better daripada nggak sama sekali ya, Teng? Iyalah. Lu wajib banget pakai masker, Teng. Iya. Dibanding spi aja. Ya, tapi kan maksud gue jadi diutamakan kan untuk tim medis kan. Nah, gitu loh. Jadi dengan itu untuk kain, masker medikal. Iya, kalau dengan lo pakai masker kain kan masker medikal jadi banyak stok buat yang membutuhkan gitu loh. Jos, gue pengen nanya sama lo. Di luar dari topik ini, kenapa lo beli BMW? Kalau kenapanya sih, Teng, jujur ya, asik. Ini gue jawab jujur pencitraan atau jawab jujur beneran nih? Jujur beneran. Ya, jujur beneran sih, gue mau mengamankan duit gue nih. Di lain sisi, pertama gue mau ngamanin duit gue. Terus yang kedua, nanti kalaupun bener ternyata sampai ini kelar, gue bawa BMW ke Bali, mobilnya masih enak buat gue bawa. Karena tadinya kan gue pakai Odyssey nih buat harian. Itu gede banget. Gitu loh. Terus kenapa gue pilih BMW E46 juga? Kayaknya seru buat belajar kayaknya. Belajar mobil maksudnya? Atau gimana? Iya. Kemarin gue posting BMW banyak banget yang ngajarin gue. Jadi kayak seolah-olah gue tuh baru main mobil gitu. Padahal kan gue baru beli BMW doang. Sama kayak gue. Gila lo. Sama aja kayak gue dibilang kurang apa Bang? Apa tadi Bang? Kurang apa Bang? Ada tuh kurang gigi. Bukan, kurang pengalaman. Kurang muda. Apa sih? Dibilang pembendaharaan kata. Kurang apa sih? Kurang ya? Perbendaharaan katanya kurang, sama pengetahuan tentang mobil kurang katanya. Itu lebih begini. Ini belum tahu siapa gue. Asik. Ini yang jadiin komen-komen negatif ya lu juga nih yang kayak gini nih. Iya makanya. Ini yang akhirnya lu dihujat nanti. Gue sih nyantai-nyantai. Aku sih emang masih baru kemarin sore. Bang, jadi gue nggak tahu juga. Film ada yang antagonis dan protagonis. Betul. Kalau semuanya baik, bagus. Nah, jadi teman-teman tahu dong siapa yang antagonis, siapa yang protagonis. Jadi ya udah kalau mau disikat ya ada AA lah, sikat aja udah habis. Oh, si AA. Ya itu sih, maksudnya kayaknya seru aja gitu di dunia yang baru gitu. Tapi kan Odyssey mobil keluarga, dan lu sekarang sudah berkeluarga. Kenapa lu beralihnya ke sedan? Poinnya tadi yang pertama nomor 1 itu, Teng. Gue mau save duit gue. Jadi sebenarnya nggak masuk akal juga sih, E46 sama Odyssey beda tipis gitu harganya. Kembaliannya juga nggak banyak-banyak amat. Nah, iya. Jadi berarti kalau Odyssey lu nggak bisa nyimpen duit lu di Odyssey. Gimana ya, Teng? Lu nongkrong bawa mobil keluarga bingung gitu. Ya pendekin aja, habisin. Fuck boy gua. Velg standar. Enggak, Jos tuh pengen dengan nongkrong sebenarnya. Iya, jadi gua di Bali tuh kayak kangen gitu loh, Teng, pengen nongkrong dengan scene-nya gitu loh. Tapi lu Jadi sekarang lo kalau nongkrong harus pakai BMW, berarti gua nggak bisa nongkrong bareng sama lu. Ya bisa, lu tetap golongan kita. Enak nih gua mancing-mancing gitu. Jos, lu dikenain juga Jos. Nanti itu. Oh, jadi Om Jos kan nggak mau ngumpul-ngumpul sama anak Honda gitu, Tan.
Emang anjing sih. Iya. Parah sih lu. Berarti lu sekarang lu standarnya nongkrong sama lu harus pakai BMW. Sorry nih Jos, gua gak bisa banget nongkrong. Loh, Jos. Ini yang bunuh kasar kita tuh siapa, Jos? Anjing. tapi gue penasaran. Beneran. Karena kan gue aja kemarin tuh, gue pengen beli sedan, kata bini gue gak boleh. Pengen beli dia aja. Gue pas ngeliat tuh pakai sedan sih, anak lo sama barang-barang berarti kan lebih terbatas. Penuh banget anjir kemarin. Iya kan? Gimana? Nggak, kemarin tuh gara-gara Madun sih. Gua si Madun ke Bali bawa M3 kan. Wannabe nggak? Nah, terus gue posting dong di Instagram, di story. Bini gue komen. Ya kan? Gue kan sayang banget nih sama bini gue nih. Segala macam bini gue mulu. Gitu loh. Bini gue gak akan nonton. Ini sih, gila. Bini pulang. Ini nggak nonton bini gue, nggak mungkin nonton. Nah, komen lah, kok bagus. Suaranya abu pula. Dia bilang, bagus lah M3. Gue bilang gitu. Yang mana? Udah gitu, gue bilang, oh mahal nih kalau M3. Gue bilang gitu kan. Dilalah pas gue pulang ke Bandung, di jalan, di airport ada yang sedan. Bini gue nanya, ini apa bedanya? Yang ini sedan, gue bilang gitu. Pintunya itu kan juga sedan, bentuknya bukan Jeep. Ya terus akhirnya gue bilang, terus kata bini gue, ya boleh dah. Kalau sedan itu mau kamu dandanin gantinya Odyssey gitu. Approve pokoknya ya. Mau lu dandanin, bukan jajanin, lu dandanin. Ya udah lu kasih lampu hijau gitu siapa yang nggak mau? Iya benar. Pada nggak dikasih main? Makanya. Ya kan. Jadi ini channel pancing anjir. Iya, enggak. Tadi kan kita cuma nanya doang. Soalnya kan pilihannya kan agak jauh gitu kan. Tadinya pakai Honda gitu kan. Habis itu naik M46 BMW. Terus lu bilang buat nongkrong. Berarti kan yang nongkrong sama lu sekarang minimal mobilnya BMW. Gitu kan. Jadi kan enggak, kita jadi... lu pasti tetap kalangan gua. Gua pengen nongkrong sama anak BMW. Kayaknya katanya Eropa kayaknya. Bukan Japun lagi gitu. Jadi nanti kalau Madun posting soal Honda-Hondaan, gue nggak kena. Iya, Madun main Honda juga nggak bakal. Dia ada hard fans Toyota. Kalau kita kan gimana duitnya? Itu dia. Gue terangin tak kelihatan. Gelap lu, A. Terangin lu biar jelas pas penutupan. Loh, senternya masih nyala tuh. Oh iya. Ya, itu di rambut lu abu-abu itu apa, Nak? Emang lu cat atau gimana? Ini wrapping. Gue wrapping. Jadi gimana? Ya, Jos. Siap. Ini, kita udah ngobrol-ngobrol nih, ya kan? Jadi ya benang merahnya ya kita harus tetap usaha, kita harus tetap kreatif, ya kan? Karena yang kita tanggung jawab itu kepada untuk karyawan-karyawan kita supaya bisa tetap survive. Iya. Ini gua tar lo. Oh, gua yang internetnya unstable ya. Ya, monying beb. Halo, Mbah. Ya, benar tuh Mbah sama Om. Aduh. Nah, terus pesan-pesan lo gimana, Jos? Kalau pesan gua sih sekarang nggak usah muluk-muluk, yang penting tetap bertahan, bisa menggaji karyawan. Intinya jangan nyerah lah. Kita bisa lewatin masa sulit ini bareng-bareng. Dan tetap tapi gini ya,
di luar dari hal-hal negatif yang disebabkan oleh si pandemi ini, hal positifnya yang kayak gitu tuh, kayak waktu sama keluarga jadinya lebih banyak. Kayak mungkin kalau lo kerasain, mungkin lo yang tadinya sibuk keluar semua segala macam, jadinya malah jadi ngabisin waktu sama keluarga lo, jadinya sama sekarang lo jadi lebih merhatiin keluarga karena buat apa ya, lebih ngejaga keluarga lo karena ada kayak gini, ada nggak sih? Ya, Positifnya apa sih? Lebih care. Jadi lebih banyak waktu buat keluarga sih. Positifnya itu. Betul. Lo ngerasain banget ya, Teng? Banget. Iya. Karena setiap hari pergi-pergi mulu. Sekarang gue jadi nggak bisa pergi. Aduh. Ya udah. Oke. Oke, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih udah ngeliat video ini, terus kira-kira kayak, Bang, kayaknya cocok kalau misalnya ngobrol-ngobrol, tapi sama ini, sama itu, sama ini. Nah, boleh deh tulis di komen juga. Siapa kira-kira bintang tamu yang akan kita ajakin buat ngobrol bareng kayak gini. Terus kira-kira nih, kan ini yang pertama kali nih kita bikin Zoom meeting kayak gini nih. Kira-kira nih teman-teman, Bang, ajak ini dong buat ngobrolin tentang ini. Atau ajak ini dong buat ngobrolin tentang ini. Monggo, silakan. Silakan aja komen, buat di-share juga ke teman-temannya, jangan lupa. Terus subscribe sama like video juga jangan lupa. Gitu. Wajib. Jangan lupa nyalain lonceng. Benar, iya. Lonceng. Jadi setiap kita ada video, teman-teman juga akan ke-update. Kalau, wah ada video baru nih dari production. Gitu. Oke. Thank you, Josh. Sama, oh ya benar. Kalau mau beli baju-baju elit nih kayak gini, bisa langsung tuh, ya kan? Kalau nggak, kunjungin Instagram Elite ID atau ke Speak to Now. Oke. Gitu, ya nggak? Yang penting tetap kreatif. Apaan sih? Lokal brand. Iya, benar. Ya, intinya itu. Saat lagi keadaan kayak gini, sama-sama saling mendukung aja. Jadi memang benar kata Jos tadi, support lokal brand. Karena kalau bukan kita sendiri yang support brand lokal kita, siapa lagi? Oke. Jos. See you on the next video, guys. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.